Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Nah, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu, ada nggak sih orang di lokasi yang kamu tentukan, diam-diam, naksir, seneng, suka, atau bahkan mungkin saja sudah cinta ya ke dirimu. Oke, nah jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari ambil 4 lembar kartunya untuk bisa kamu pilih dan kamu tentukan lokasinya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Misalnya gini nih, misalnya di tempat kerjanya aku itu tuh ada nggak sih yang seneng sama aku? Misalnya gitu ya pertanyaan kamu. Nah pilih nih kartunya yang mana? Misalnya ini aja dah kartunya misalnya ya. Nah terus kalau di studio gym ada ndak yang seneng sama aku? Terus kamu pilih lagi nih kartunya yang mana. Jadi semua kartu boleh dipakai ya, cuman usahain lokasinya beda-beda gitu. Jangan yang kayak kalau di kantor ada nggak ya yang seneng sama aku, terus kamu pilih 2 kartu. Mendingan ya jangan gitu ya, satu cukup, satu tempat, satu lokasi cukup satu gitu. Bahkan di sosial media juga bisa kok. Di sosial media ada nggak ya, di IG-nya aku ada nggak ya followernya aku itu tuh yang seneng, suka, naksir, bahkan cinta ke aku. Boleh juga ya. Sebab dia kan ini berdasarkan dengan lokasi ya. Suka-suka hatinya kamu lah. Di kampungnya kamu boleh, di kos-kosannya kamu boleh ya. Bisa di situ ya. Oke, jadi kalau kamu masih bingung, silakan aja di post. Mau bingung milih ya, silakan di post ini video biar kamu bisa pelan-pelan menentukan lokasi tempatnya dan juga yang mana kartunya ya. Dan diingat ya, jangan kebolak-balik nih gitu loh, karena dia ada 4 tempat kan, ada 4 kartu yang dipilih kan. Oke, nah untuk menghemat durasi di sini Mari akan langsung saja memulai dari kartu pertama di sudut paling kiri Mari ya. Baik Cancer, apakah di lokasi yang kamu tentukan ini ada seseorang yang diam-diam seneng, suka, naksir, bahkan cinta sama kamu sekarang? Maka jawabannya adalah oh ada. Ada ya, ada banget di sini tuh Cancer ya. Kalau Mari bilang ini mah bukan hanya sebatas seneng, suka, naksir sama kamu, tapi ini bisa cinta nih. Dan cintanya dia bisa itu tuh dia rasa, waduh ini cinta yang merepotkan diri dia sendiri. Bisa ya, dia anggap seperti itu. Boleh-boleh bahkan dia juga bingung sama diri dia sendiri gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu ya. Dia jangan-jangan ya bukan siapa-siapanya kamu gitu ya. Jangan-jangan ya dia merasa kamu juga yuk nggak kenal sama dia gitu kan. Tapi kok bisa datang ini perasaan meliar seperti ini. Jadi Mari lihat perasaannya dia tuh sudah kayak mengganggu banget ya ke dirinya dia. Jadi sekarang dia berusaha mati-matian untuk mengontrol perasaan itu. Mati-matian. Jadi kayak ada beberapa yang merasa bahwa perasaan ini tuh tabu. Nggak boleh katanya. Nggak boleh. Lah iya. Ya siapa dia? Kok bisa tiba-tiba datang perasaan menggebu-gebu seperti ini ke kamu? Ini tuh balik lagi ya, kata Mari, ini tuh bukan cuman perasaan seneng, suka, naksir, tapi bahkan cinta ini. Menjurus ke cinta ini. Gitu loh, ya. Bisa diam-diam jadi kayak secret admirer-nya kamu dengan perasaan cinta yang cukup besar. Yang cukup besar ini. Makin lama kalian berinteraksi atau makin lama dia ngeliat-liat kamu gitu ya. Dia iyalah minimal lihat-lihat kamu ya, bisa-bisa merepotkan diri dia, makin merepotkan dirinya dia gitu loh. Sebab ini tuh kalau mau untuk dia matiin perasaannya dia ke kamu, ini tuh bukan sebuah pekerjaan yang gampang nih, bukan tuh. Nah ini pekerjaan yang rumit ini ya. Dia bisa tersiksa juga gitu loh, mau diekspresikan takut ditolak sama kamu gitu. Atau jangan-jangan memang seseorang ini tuh udah sempet nih ya, dia berusaha kayak untuk memberitahu sama kamu, entah itu tuh dia artikulasikan dengan kata-kata ataupun dia tunjukin dengan sikap lakunya dia. Hanya saja dia merasa bahwa sampai sejauh ini tuh perasaannya dia belum disambut terima sama kamu ya.
belum disambut terima. Gitu loh. Jadi bagiannya dia seolah-olah yang dia gambarkan itu tuh adalah bagian penolakan. Gitu ya. Pernah atau tidak pernah dia menunjukkan perasaannya dia yang aneh ini, tanda kutip ya, ke kamu. Tapi di saat ini dia sudah bisa kesusu, nganggep chance-nya dia untuk menjadi kekasihnya kamu itu tuh tidak ada, gitu ya, zong, gitu loh, ya, zong, gitu loh. Jadi ini tuh bukan siapa-siapa, tapi merasa dia bisa harus healing ini dari kamu ya, gitu loh. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apanya kamu gitu ya. Tapi dia sudah punya perjuangan ya untuk kayak ngehealing diri. Karena kalau orang tuh punya perasaan cinta ya, dan menganggap bahwa cinta ini tuh ditolak, sakitnya itu tuh sama dengan sakit penolakan. Walaupun dia ini hanya secret admirer ini, tapi rasanya itu tuh, pedihnya itu tuh sama dengan pacar yang diputus, suami atau istri yang dicerai. Cuman nah ini itu ya, nggak tahu dia repot sendiri di sana. Cuman itu ya, Cancer ya. Apa kamu pakai pengasihan ini? Kamu pakai pelet ini? Kamu pakai susu ini. Kamu pakai susu sehingga ya, namanya orang pakai susu ya, kemana-mana itu tuh daya tariknya bisa mancer gitu ya. Soalnya kok sampai bisa bikin ini anak orang jadi pening ini. Ini anak orang nengok nih. Ini anak orang ya, kalau kalian yang mungkin tahu sedikit-sedikit tentang teori tarot ya, ini tuh udah nunjukin kartu seseorang yang menderita patah hati nih bos. Di situ ya. Repot sendiri dianya dengan perasaan ke kamu. Oke ya, baik. Mari lanjut nih untuk bacain kartu kedua ya. Apakah ada seseorang yang diam-diam senang, naksir, suka, bahkan cinta kepada kamu di lokasi yang kamu tentukan ini? Jawabannya adalah oke. Nah, di sini sih sebenarnya ada ya. Ada yang suka, naksir, seneng sama kamu di sini ada. Dan bahkan kalau melihat ini tuh bukan satu orang doang ini, bos. Ya, Cancer. Ini bisa nih 2 orang kah, 3 orang kah. Gitu ya. Jadi ini ibaratnya kayak kamu cukup populer ya di lokasi ini. Kamu cukup populer, kamu cukup mampu dengan sebegitu alaminya gitu ya. Dengan pancaran pesonanya kamu bikin orang kesengsem. Bikin kesengsem. Dan yang kesengsem sama kamu ini tuh bisa saling-saling sama-sama kenal nih. Gitu loh. Ya. Bisa saling kenal. Gitu ya. Jadi kayak tahu banget, gua seneng sama Cancer. Tapi kayaknya si Andi juga seneng nih sama si Cancer. Ya, itu juga si Abdul juga seneng nih sama Cancer gitu ya. Nah itu si Andreas juga seneng, gitu. Jadi kayak ada kompetisi. Jadi nampaknya mari ada kompetisi yang diem-diem sedang terjadi di balik layar ya. Entah kamu sudah ketahui ataupun tidak kamu ketahui, tapi yang jelasnya kalau menurut mereka, jangan-jangan ya kamu nggak ngerti gitu ya, bahwa mereka sedang berkompetisi mendapatkan trofi ya. Yaitu tropinya yaitu dirimu. Dan ini tuh kayak orang-orang seneng sama kamu di levelnya mereka ya. Ini tuh kayak sama-sama kuat ini gitu loh. Jadi kayak misalnya ya, saya di tempat ini gitu. Saya merasa bahwa kompetitornya saya itu tuh sama hebatnya kayak saya, sama gantengnya, sama cantiknya, sama menawannya, sama seksinya, sama pinternya gitu loh. Jadi memperebutkan kamu ini tuh, memperebutkan dia adalah perebutan di antara orang-orang yang
sama-sama terbaik gitu lah ya. Di situ makanya ini tuh kayak dengan gampangnya bisa nanti kan mereka itu tuh bisa dengan gampang kayak patah semangat gitu loh, patah semangat. Nah di sana ya, karena saking banyaknya lawan tanding ya lawan tanding memperebutkan kamu, sama pula jurus jitunya gitu ya, sama kualitasnya ya. Jadi ya ini bisa dengan cepat membuat mereka merasa down gitu ya. Gagal nih gue bisa jadi pacarnya Cancer ini gitu ya, bisa gagal. Nah seperti itu. Dan di tempat ini tuh bisa-bisa menurut seseorang ya, minimal ya, di antara banyaknya orang yang senang sama kamu, tapi kayaknya ada seseorang di sini tuh yang merasa bahwa kamunya itu lebih tertarik pada orang lain gitu ya, dibandingkan dengan dirinya. Ini mari hanya tarik satu energi dulu ya. Ada satu orang di sini, minimal satu orang yang merasa bahwa dia ini tuh sudah gagal ya. Jadi chance tertolak oleh kamu itu tuh sangat besar, sebab ternyata di matanya dia kamu lebih menaruh minat kepada orang lain dibandingkan dengan dia gitu loh. Itu ya, kamu di sini kan mari lihat cukup baik kan, cukup baik kamu menampilkan dirimu, membawakan dirimu di lingkungan ini ya, di lokasi ini gitu loh. Jadi ya dia bisa kayak ngelihat kebaikannya kamu itu tuh lebih kayak cenderung kamu tunjukkan kepada orang lain dibandingkan dengan dia gitu ya. Makanya ini kayak ada yang patah semangat, putus asa gitu ya, belum berjuang tapi sudah langsung kayak ngerasa bahwa dia telah kalah. Nah seperti itu. Dan kamu harusnya sih tahu siapa orang ini, karena orang ini tuh kalau dia lihat kalau mari lihat ya, dia ini tuh kayak cukup sering ya menarik atensinya kamu gitu loh. Ini orang kayak cukup belak-belakan ini, mau coba-coba ngedeketin kamu. Jadi ceritanya ini tuh bukan hanya kayak diem-diem berselubungkan selimut ya, enggak nih. Banyak sedikitnya ini orang sudah mengekspresikan ini ke kamu. Entah kayak misalnya dia tahu, wah ini kamu Cancer senengnya minum kopi itu ya, adalah akhirnya dia kayak ngebawa kopi sama kamu gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sering-sering ngasih sama kamu, ngajak-ngajak kamu ngobrol lah, ya itu karena ini tuh kan kompetisi diam-diam balik punggung kamu, tapi belak-belakan diantara mereka-mereka yang memang menaruh minat ya sama kamunya gitu. Jadi pasti ada aksi-aksi pendekatan ke dirimu. Masalahnya apakah kamu memang ada beberapa orang yang memang suka sama kamu atau enggak. Minimal hanya kayak nengokin kamu gitu ya dalam durasi yang cukup panjang. Kalau orang kan biasanya ngelihat itu tuh hanya persekian detik ya, 1 detik gitu. Kalau orang yang nggak punya minat hanya ngelihat manusia lain itu tuh sebatas kayak mandang 1 detik doang. Tapi kalau ada orang yang bukan siapa-siapa, tapi dia bisa memandang kita lebih dari 2 detik, itu tuh katanya sih ya, pernah mari baca, berarti dia punya ketertarikan kepada kita. Nah jadi coba kamu aware lah, kamu sadar lah, lihat sekelilingnya kamu gitu loh. Jadi kalau kamu itu tuh sekarang jomblo, sebenarnya ya bisa-bisa tanpa kamu sadari kandidatnya kamu ya, manusia-manusia yang bisa kamu pilih salah satunya untuk menjadi kekasihmu, melepaskan status jomblomu ya ada banget gitu loh ya. Masalahnya apakah kamu bahwa di lokasi ini banyak kok yang seneng sama kamu, banyak kok yang suka sama kamu gitu. Jadi seharusnya sih kamu tidak layak ya menjadi jomblo ya, apalagi jika tadi lokasi yang kamu tentukan ini tuh lokasi yang bagus-bagus, misalnya lokasi yang orang-orang produktif gitu ya, entah itu kantor gitu ya. Apakah ini tuh di
tempat-tempat yang cukup elit gitu ya. Oh, kan bagus banget di sini kan, bagus banget. Ini adalah perkumpulan komunitas memang orang-orang kaya misalnya ya. Udah punya kemungkinan besar lah kamu itu tuh melepaskan status jomblonya kamu dengan berpasangan sama orang yang memang ada bobotnya gitu ya. Oke lah, baik-baik. Jadi dari 2 kartu ini aja bisa nunjukin ya kalian-kalian Cancer yang lagi ikutan berpartisipasi memilih kartu ini, ya pesonanya kalian mumpuni lah ini ya. Suhu lah kalian ini kalau soal untuk menggetarkan ya perasaan-perasaan cewek-cewek atau cowok-cowok ya. Oke, baik Cancer. Nah, mari bacain ya kartu yang nomor 3. Apakah di lokasi yang kamu tentukan ini ada seseorang yang naksir kamu, seneng kamu, suka sama kamu, ataupun bahkan cinta? Maka ini jawabannya adalah ada ya. Ada di sini tuh sebiji. Ya, ada di sini tuh sebiji cewek ya atau sebiji cowok. Ya, ada yang seneng suka sama kamu. Ini perasaan seneng dan suka ini tuh mari lihat baru-baru ada nih. Baru-baru ada. Hitungannya itu tuh semacam hampir-hampir sebulan ya. Hampir-hampir sebulan ini tuh dia kayak punya ketertarikan yang lumayan besar nih ke kamu. Tapi biasanya orang kayak gini sih agaknya malu-malu meong ini ya, gitu. Agak-agak malu-malu meong. Jadi dia itu tuh nggak yang semacam orang energi maskulin ya, yang mau atau yang bisa ya dengan gampang untuk mengekspresikan ketertarikan. Nampaknya ini tuh energi feminimnya cukup kuat, gitu ya. Misalnya karena kamu laki-laki dan dia perempuan, atau dia ini tuh oke. Kamu perempuan, dia laki-laki. Tapi ini kan laki-laki kan tidak semua juga itu tuh selalu memakai energi maskulin ya. Boleh-boleh dalam percintaan atau dalam dunia asmara itu tuh lebih cenderungnya feminim. Ada seperti itu. Tidak barang yang aneh ya, nggak sesuatu yang mengherankan. Nah makanya ini tuh lebih kayak cenderungnya bisa dia nih tahan ya lama-lama untuk memendam perasaannya dia sama kamu. Ya, membiarkan diam-diam, tetap diam-diam aja lah, ndak diberisikin, ndak dibunyiin ke kamu, biar hanya dia saja yang tahu dengan Tuhannya ya, sama si kepo tarot reader ya, hanya itu aja lah udah yang cukup tahu gitu. Bisa-bisa ya kamu ndak bakalan ngerti bahwa orang ini tuh menaruh minat sama kamu. Lihat nih kan, tahan dia hanya menjadi secret admirer-nya kamu, mengagumi kamu dari jauh. Bisa dia, karena ini macam ada juga isu rendah percaya dirinya. Padahal kalau dilihat-lihat sih tampang orang ini nggak jelek ini, mari lihat. Tapi nggak tahu ya, katanya kan cantik dan ganteng tuh kan relatif ya. Tapi kalau mari lihat ini mah menarik ini. Setidaknya ini orang manis ini, manis ini bawaan. Jadi makin dipandang-pandang, makin dilihat-lihat, kok ya bikin seger gitu ya. Makin seger gitu lah tampilannya itu ya. Tapi tadi karena ada isu rendah percaya diri, memang orangnya pemalu banget di sini gitu ya. Ngadepin kamu itu tuh kayak pemalu gitu loh. Malu dia lihat kamu, malu dia kalau kamu itu tahu kalau dia seneng sama kamu. Boleh-boleh kalau sama orang-orang lain ya bisa dia ribut lah, heboh lah gitu ya. Bisa dia kayak tunjukin pesonanya dia. Tapi kalau berhadapan sama kamu, kaku langsung, kaku. Yang tadinya dia banyak ngomong nih, gitu ya. Kamu dengar, ada nih suaranya si Anu gitu ya. Suara seseorang gitu ya. Kenceng banget gitu. Tapi begitu kamu masuk ke ruangan itu, tiba-tibanya dia suaranya ngilang. Diem gitu. Langsung jadi kalem. Bisa tuh ya di sana. Kok kayaknya dia nggak berkutik, jadi kayak ngerasa dia, jadi kayak kelihatan dia itu tuh semacam siput gitu lah. Tadinya dia wah gitu ya, tapi begitu ngeliat kamu pluk, langsung masuk dia ke cangkangnya. Gitu ya. Itu bawaannya dia
nggak berdaya dia di depan kamu. Gitu loh. Tadinya sebelum kamu ada, wah dia jingkrak-jingkrak, akrobat dia gitu ya, salto dia, kayang dia gitu ya. Tapi begitu kamu hadir, masuk, dia lihat, langsung membatu. Langsung membatu gitu ya. Langsung kayak mau melenyapkan dirinya dia seketika ya. Seketika pengennya tuh pakai jurus menghilang gitu ya. Nah, langsung pucat mukanya gitu-gitu tuh. Langsung ada kayak beda gitu. Jadi orang-orang kayak gini sih biasanya ya mau ini diceng-cengin sama temen-temennya dia. Tadi sebelum kanker ada kamu heboh. Setelah kanker ada ini orang kok jadi ngebatu nih gitu ya. Bisa-bisa orang-orang paham siapa yang seneng sama kamu ini gitu ya. Kalau kamu belum ngeh yang mana makhluknya gitu kan. Gitu, langsung nggak berkutik. Jadi kayak ya mungkin gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa orang ya, kalau begitu punya perasaan sama seseorang, bego gitu loh. Nggak pandai ngomongnya, nggak pandai nyampeinnya. Gitu ya, nggak pandai memproyeksikan perasaan ini. Dan ya model-model kayak gini, mampus sampai mati pun bisa ini dia tahankan. Dia diemin aja. Kamu jangan tahu, mati-matian dia nih bikin kamu itu tuh jangan tahu, jangan ngerti. Kalau dia naksir sama kamu, kalau dia suka sama kamu. Gitu. Ya sih, tadi kan kata Mari, ini ada orang rasa percaya dirinya rendah ya. Jadi bisa semacam takut juga ditolak, gitu loh. Kalau misalnya dia mengekspresikan perasaannya dia sama kamu, yang adanya justru kamu menghindar dari dia, ya. Kamu malah dengan belak-belakan bilang, oh sorry ya, aku nggak bisa terima kamu jadi pacarnya aku, gitu kan. Bisa hancur dia, berkeping-keping. Jadi yang mendingan sebelum dia merasa dia hancur berkeping-keping, mampus-mampus lah ini ya orangnya ya, mati-matian, nutup-nutupin dari dirimu. Gitu. Kalau bisa itu tuh ya kabur, lari dari kamu. Jangan sempet dia kamu lihat-lihat ya. Karena ini orang bisa kayak salah tingkah nih. Bisa salah tingkah dia kalau misalnya dia tahu kamu sedang memandang dia, padahal mungkin pandangannya kamu hanya sapuan pandangan gitu ya. Tapi begitu dia bertemu mata dengan kamu, wah udah ada gemeter giginya gitu ya. Oke, baik Cancer. Mari akan lanjutkan ya untuk membacakan kartu terakhir, kartu nomor 4. Apakah di lokasi yang kamu tentukan ini ada seseorang yang senang, suka, naksir, bahkan cinta kepada dirimu? Maka jawabannya adalah ada sih. Tapi kalau di sini nih lebih ke kondisi yang sebatas seneng-seneng doang, naksir-naksir saja. Ya, ada satu orang seneng naksir-naksir, tapi itu tuh kayak yang sebentar naksir, tapi abis dari situ ya udah biasa aja dia, gitu ya. Jadi kayak ya udah terbiasa ngelihat kamu sehingga perasaan seneng, suka, naksirnya itu tuh larut sudah larut gitu loh. Jadi tidak bertahan lama. Perasaan seneng, suka, naksirnya sama kamu itu tuh tidak bertahan lama. Gitu ya. Paling-paling ya hanya beberapa minggu saja atau hanya beberapa bulan saja. Gitu ya, 1 bulan kah, 1,5 bulan kah. Setelah itu yang ngeflat gitu loh. Nggak ada lagi istimewanya kamu di matanya dia. Walaupun pada kenyataannya ya Cancer kamu kan istimewa ya. Buktinya nih sudah ditunjukkan oleh 3 kartu yang lainnya ya. Tapi kamu yang memilih lokasi tempat yang di sini yaitu itu ya. Ini tuh kayak hanya sebentar bikin orang di sini menggebu-gebu sama kamu gitu ya. Kok kesengsem sama kamu, hanya durasi singkat saja, tidak bertahan lama-lama. Nah setelahnya ya nguap gitu lah, ngelihat kamu itu tuh ya udah biasa-biasa aja, hanya ngelihat layaknya seorang pria, seorang wanita ya hanya sebatas di situ itu lah. Untuk sementara waktu ini di lokasi yang kamu tentukan belum ada yang
seperti energi-energi di 3 kartu sebelumnya. Oke? Baiklah, mari nggak usah panjang lebar ya, toh nggak ada juga kan. Baiklah, keempat kartunya mari sudah selesai bacain ya. Moga-moga apa yang mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Dan terima kasih banyak sudah ikut memilih. Sampai ketemu di pembacaan mari yang berikutnya.